Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lentang Alia Kurdiati. Saya mahasiswa semester 1 program studi pendidikan fisika di Universitas Sriwijaya dengan NIM 0611282126027. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal yang berkaitan dengan turunan, terutama yaitu turunan aljabar. Oke, langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 4 dikali 3X kuadrat plus 7. Kita cari DY per DX-nya atau turunan dari persamaan Y ini, oke? Jadi, untuk menyelesaikannya, kita kalikan dulu dua ini, kita kalikan. Yang satu ini dengan yang ini, ya. Dengan cara X kuadrat dikalikan dengan 3X kuadrat menghasilkan 3X pangkat 4. Lalu X kuadrat dikalikan dengan 7, hasilnya kan jadi 7X kuadrat. Lanjut 4 dikali 3X kuadrat menghasilkan 12X kuadrat. Dan 4 dikali 7 menghasilkan 28. Oke. Nah, kita lihat nih guys. Kita lihat di sini ada 7X kuadrat dan 12X kuadrat. Kita lihat 7X kuadrat dan 12X kuadrat ini memiliki variabel yang sama, yaitu X kuadrat dan X kuadrat. Nah, karena memiliki variabel yang sama, jadi bisa kita jumlahkan guys. Jadi, 3X pangkat 4 plus 19X kuadrat plus 28. Nah, udah dapat persamaan ini, baru kita turunkan, yaitu DY per DX. Nah, cara menurunkannya bagaimana? Cara menurunkannya adalah 3X pangkat 4 ini, 4-nya kita kalikan ke depan, jadi 12. Nah, pangkat 4 ini kita kurangkan 1, sama dengan 3. Ini merupakan salah satu ketentuan dari turunan, jadi 12X pangkat 3. Nah, oke, udah dapat kan ke sini. Nah, terus yang 19X kuadrat. 19X kuadrat 2 dikali 19 sama dengan 38. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Di sini X ya, jangan lupa. Jadi 38X. X pangkat 1 sama dengan X. Oke. Nah, yang 28 nih guys. 28 itu kan nggak ada X ya. Nah, X kuasa 0 atau X pangkat 0. X pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Jadi kalau misalnya ini 0 kali 28 kan 0. X 0 pangkat min 1 min 1. 0 kali X min 1 berapa? 0 kan? Jadi, ini cuma sebatas 0. Jadi karena 0, jadi nggak kita tulisin. Oke, jadi hasilnya adalah 12X pangkat 3 plus 38X. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 soalnya yaitu Y sama dengan 5X plus 6 per 2X kuadrat. Sama seperti soal yang pertama, masih mencari DY per DX atau turunan dari Y. Nah, untuk soal nomor 2, ini kita menggunakan konsep turunan menggunakan yang pecahan ya guys. Jadi ini agak berbeda sedikit dengan yang nomor 1. Jadi untuk yang nomor 2 kita misalkan pembilang dan penyebut itu dengan U dan V. Untuk pembilang kita misalkan dengan U, jadi U sama dengan 5X plus 6. Sedangkan penyebut itu kita misalkan dengan V sama 2X kuadrat. Nah, untuk rumus dari ini kita membutuhkan juga turunan dari pembilang dan turunan dari penyebut. Nah, turunan dari pembilang kan itu 5 ya, yaitu koefisien dari X. Nah, sedangkan turunan dari V itu 4X. Kenapa 4X? Jadi kan 2X kuadrat. 2 ini kali ke depan jadi 4. 2 di sini kurang 1 jadi 1. Jadi 4X gitu ya. Oke, lanjut. Nah, rumus untuk turunan pecahan yaitu DY per DX sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Tinggal kita substitusiin aja, kita masukin ke rumusnya.
Jadi 5 dikali 2x kuadrat min 5x plus 6 dikali 4x per 2x kuadrat dikuadratkan. Nah, ini kita kaliin biasa aja, 5 kali 2x kuadrat, hasilnya 10x kuadrat. Ini ini 4x kali 5x terus dikali min jadi min 20x kuadrat. Kalau yang ini 4x kali 6 terus dikalikan min jadi min 24x. Nah, yang di bawah 2x kuadrat dipangkat 2 kan jadi 4x pangkat 4. Oke, lanjut. Nah, ini memiliki variabel yang sama kan, 10 dengan 20 ini, maka dapat kita selesaikan, kita sederhanakan menjadi min 10x kuadrat min 24x per 4x pangkat 4. Nah, setelah kita lihat nih guys, persamaan ini masih bisa disederhanakan biar lebih mudah. Jadi yaitu dengan cara kita memfaktorkan dari pembilang dan penyebutnya, yaitu dengan mengeluarkan faktor persekutuannya yaitu 2x. Jadi 2x dikali min 5 itu 2x kali min 5x kan min 10x kuadrat kan. Terus 2x kali min 12x min 24x. Nah, begitu juga dengan yang di bawah, 2x kali 2x pangkat 3 kan sama dengan ini kan. Nah, karena yang 2x di atas sama 2x di bawah kan sama, kita coret aja. Jadi tinggal min 5x min 12 per 2x pangkat 3. Ini deh jawabannya. Simpel bukan? Lanjut ke soal yang ketiga. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu Y sama dengan buka kurung 4x min 5 per 3x plus 1 pangkat sepertiga. Nah, untuk soal yang ketiga ini mungkin kita awalnya ngira pengerjaannya pakai cara yang nomor 2, tapi sebenarnya ini berbeda jauh karena aturan yang dipakai pun berbeda banget. Kalau yang ini kita sebut dengan nama aturannya itu aturan rantai. Nah, gimana sih caranya? Oke, langsung aku jelasin aja ya. Jadi di dalam kurung ini kita misalkan dengan U. Jadi U sama dengan 4x min 5 per 3x plus 1. Kalau yang di dalam kurung kita misalkan U, jadinya kan Y sama dengan U pangkat sepertiga. Nah, kalau udah kayak gini ya udah kita masukin aja ke rumus utama dari aturan rantai, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Lanjut, dy per dx sama dengan d kali u. Ya, yang di sini kita masukkan dengan yang ini. Jadi du pangkat sepertiga per du dikali du per dx. U di sini kita masukkan u yang ini ke sini per dx. dy per dx sama, lanjut dy per dx sama dengan, nah kalau ada kayak gini itu maksudnya kita diminta untuk menurunkan yang ada di dalam kurung. Nah, cara nuruninnya kan sepertiga dikali ke depan jadi sepertiga u pangkat min 2 per 3 dikali. Nah, kalau yang ini kita sama kayak yang sebelahnya, kita juga diminta untuk menurunkan yang ada di dalam kurung ini. Nah, di sini baru kita pakai cara yang nomor 2 tadi. Nah, ialah yang U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Jadi tinggal kita masukin aja jadi yang gini. Lanjut ke step selanjutnya, sepertiga. U-nya kita substitusikan kembali ke yang 4x min 5 per 3x plus 1 pangkat min 2 per 3 dikali. Nah, 19 dapat dari mana? Itu kita menyelesaikan operasi yang ini. Selesaikan, dapatlah 19 per 3x plus 1 kuadrat. Lanjut. Nah, lanjut, ini kan 4x min 5 per 3x plus 1 pangkat min 2 per 3 ini kan bukan hanya punya pembilang ataupun punya penyebut, tapi dimiliki oleh keduanya. Jadi, kita mau ngilangin 4x min 5 pangkat min 2 per 3 ini, kita mau ngilangin minnya tuh gimana sih? Jadi kita bawa ke bawah. Jadi 19 per 3 dikali 3x plus 1 min 2 pangkat min 2 per 3, dia nggak berubah karena kan kita nggak mengusik dia ke bawah atau ke atas. Nah, yang 4x min 5 karena kita ajak dia ke bawah, jadi dia harus berubah tanda pangkatnya. Nah, untuk 3x plus 1 kuadrat kita nggak mengusik dia ke atas atau ke bawah, jadi nggak berubah tandanya.
Oke, lanjut. Jadi 19 di atas, biarin dia di atas sendirian. Per 3 dikali 3x plus 1 min 2 per 3. Kita lihat di sini. Ini 3x plus 1 pangkat min 2 per 3. Di sini juga ada 3x plus 1 pangkat 2. Sama-sama 3x plus 1. Jadi pangkatnya kita akumulasikan. Jadi kita min 2 per 3 tambah 2 sama dengan 4 per 3. 4x min 5 nggak ada teman kan di sini. Jadi dia tetap di 4x min 5 pangkat 2 per 3. Jadi ini deh hasil akhir nomor 3. Terima kasih. Lanjut kita ke soal yang keempat. Question is, Y sama dengan E pangkat 3x kuadrat min 4x. Sama seperti 3 soal sebelumnya, yaitu mencari turunan dari fungsi Y. Oke, di soal yang keempat ini sedikit berbeda juga karena kita mungkin agak asing ya, mungkin beberapa dari kita agak asing. di sini fungsinya ini apa sih ini? Jadi di sini bukan sebagai variabel guys. Jadi ini merupakan bilangan Euler atau bilangan normal. Nah biasanya ini kita jumpai di penggunaannya itu di logaritma. Tapi bukan hanya di logaritma, bukti kita bisa ketemu di turunan. Oke. Sama seperti nomor 3, kita juga menggunakan aturan rantai, tapi ada yang berbeda. Kalau yang tadi kan yang bukan pangkatnya yang dijadi misalkan, tapi kalau yang kali ini yang dimisalkan adalah pangkatnya. Karena kalau dimisalkan itu malah hasilnya malah agak rancu, agak malah salah ya, malah nggak ketemu hasilnya. Jadi kita misalkan yaitu yang si bilangan berpangkatnya, yang pangkatnya yaitu 3x kuadrat min 4x. Sama seperti yang sebelumnya, kita misalkan saja dengan U sama dengan 3x kuadrat min 4x. Jadi Y sama dengan E pangkat U. Dengan rumus yang sama, masih dengan rumus yang sama, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Oke, masih sama guys, masih sama dengan yang sebelumnya, itu dy per dx sama dengan d. Y-nya kita ganti jadi E pangkat U, ini kita masukkan ke sini, per du dikali d. U-nya kita ganti jadi 3x kuadrat min 4x per dx. Next step, langkah selanjutnya dy per dx. Nah, ini kan kita diminta untuk menurunkan persamaan yang di dalam kurung. Nah, ini menghasilkan E pangkat U. Sedangkan yang di sebelahnya turunan dari ini, turunan yang ada di dalam kurung itu 3 kali 2 6x min 4x. Itu kita turunkan jadi min 4, koefisien dari x. Jadi dy per dx sama dengan E pangkat 3x kuadrat min 4x dikali 6x min 4. Simple bukan? Yes. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, tibalah kita di soal yang terakhir, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 18X plus 81 per X min 9. Kita masih mencari turunan dari fungsi Y, yaitu dy per dx. Nah, nomor 5 ini guys, simple banget. Kalau kalian ngerti konsepnya itu simple banget. Nah, mungkin kalau kalian lihat pertama, wah ini pakai konsep turunan yang pecahan. Tapi sebenarnya kita kalau pakai konsep turunan pecahan juga bisa. Tapi kenapa nggak kita make it simple? Kenapa nggak kita buat lebih simple dengan cara kita menfaktorkan persamaan yang di atas ini? Kita faktorkan jadi 3x min 9 dikali x min 9, bener nggak? Yes, atau sama dengan x min 9 kuadrat. Nah, kita lihat x min 9 ini di bawah juga ada x min 9. Ya kita coret aja, jadi sisanya y sama dengan x min 9. Nah, udah nih, ini udah paling sederhana kan? Kan udah dapat kita paling sederhana, ya udah kita turunkan. Dy per dx sama dengan turunan dari x min 9 1. Ya, jadi koefisien x plus min 9 kan hilang. Oke, simple kan? Jadi guys, turunan itu simple banget. Jangan pernah takut dengan turunan. Karena turunan nggak menurunkan kualitas kalian. Sampai jumpa di